Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat melakukan Zoom meeting pada hari ini. Dan salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan iringan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, selamat siang Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil proposal usaha kami yang berjudul Bolenlicious. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nailatul Fadila dengan NIM 2404599 dari Program Studi Pendidikan Geografi dan rekan-rekan saya. Saya Nurmal Aprilia dengan NIM 2423110 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya Revan Andika Riwandi dengan NIM 2403501 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Saya Maulani Subandari Arjun dengan NIM 240422120 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Saya Muhammad Rifalda Syahril dengan NIM 240760059 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Saya Fani Azhar Bibinisya dengan NIM 2504634 dari Program Studi Pendidikan Sejarah. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memperkenalkan dirinya. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk pada latar belakang yang akan dibacakan dengan saya sendiri. Latar belakang dari proposal ini yaitu perkembangan pesat industri kuliner mendorong kami untuk berinovasi melalui produk Bolenlicious, yaitu olahan bolen pisang modern dengan tekstur pastry renyah dan isian pisang yang lembut. Produk ini diciptakan untuk memenuhi permintaan pasar akan cemilan berkualitas tinggi, lezat, dan terjamin higienis tanpa menggunakan bahan pengawet. Tujuan utama usaha ini adalah menciptakan produk kuliner lokal yang mampu bersaing sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, profil usaha kami yaitu usaha kuliner ini diberi nama Bolenlicious yang merupakan gabungan nama produk utama bolen dengan kata bahasa Inggris delicious atau lezat. Dipilih karena memberikan kesan modern dan secara langsung mencerminkan cita rasa produk dan yang nikmat. Selain nama, identitas visual melalui logo juga memiliki filosofi yang kuat. Logo menampilkan karakter bolen yang tersenyum dan mengedip, melambangkan keramahan, keceriaan, dan harapan untuk memberikan kebahagiaan kepada setiap konsumen. Dominasi warna kuning dan coklat pada logo merepresentasikan cita rasa khas pisang dan coklat, sementara aksen hati dan daun digunakan untuk menegaskan komitmen terhadap kepuasan pelanggan, serta penggunaan bahan yang segar dan alami. Secara keseluruhan, latar hijau pastel pada logo bertujuan agar brand Bolenlicious dapat diterima dengan baik oleh semua segmen pasar. Berikutnya, usaha Bolenlicious ini memiliki visi yaitu menjadi usaha kuliner lokal yang dikenal luas karena kualitas rasa, inovasi, dan keunikannya. Untuk mencapai visi tersebut, kami menyusun beberapa misi, di antaranya mengolah bahan berkualitas tinggi agar menghasilkan bolen pisang yang lezat dan higienis, menjaga kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, meningkatkan jiwa wirausaha generasi muda, serta ikut berkontribusi dalam perkembangan industri kuliner Indonesia yang kreatif dan berdaya saing. Secara keseluruhan, profil usaha ini menggambarkan identitas, karakter, serta arah pengembangan Bolenlicious.
Profil ini menjadi pondasi dalam membangun merek dan memperkenalkan produk kami kepada pasar secara lebih profesional. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mala. Kepada Mala dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan. eh, Selanjutnya itu deskripsi produk. Produk utama kami dari Bolen Chilios ini sendiri yaitu bolen pisang, di mana ini ialah kue pastry berlapis dengan isian pisang, matang, mentega, gula, telur, dan susu. Toppingnya sendiri di sini kami menyediakan ada coklat meses, keju, dan lain-lain. Teksturnya untuk bolen pisang ini renyah di luar namun lembut di dalam dengan perpaduan manis alami pisang dan gurih mentega. Keunggulan dari produk kami sendiri yaitu tanpa bahan pengawet, tampilannya kuning keemasan yang menggugah selera, harga terjangkau dengan kualitas premium. Selanjutnya analisis pemasaran. Analisis pemasaran kami membaginya menjadi 3 bagian utama, di mana yaitu ada target pasar, analisis pesaing, dan strategi pemasaran. Target pasar sendiri, targetnya itu kami adalah masyarakat umum, terutama pecinta camilan manis. Produk ini cocok untuk semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Yang masyarakat yang dari bolen pisang ini diharapkan bisa menjadi pilihan camilan favorit berbagai kalangan. Selanjutnya ada penanalisis pesaing. Yang menjadi kompetitor ini dibagi menjadi 2 jenis. Pesaing langsung, di mana berasal dari penjual bolen pisang lain, baik dalam skala rumahan maupun toko kecil, yang produknya memiliki bahan dan bentuk serupa. Meski demikian, Bolen Licios berusaha menonjolkan cita rasa khas dari pisang matang alami, tekstur pastry yang lembut, serta proses pembuatan yang higienis. Sementara itu, adapun pesaing tidak langsungnya itu meliputi penjual camilan manis lainnya seperti roti, kue basah, dan jajanan modern. Walaupun bersaing dengan produk lain, usaha kami ini memiliki keunggulan sendiri karena menawarkan camilan manis yang praktis, mengenyangkan, dan memiliki cita rasa khas pisang tanpa tambahan bahan pengawet. Selanjutnya, adapun strategi pemasaran yang kami pilih, yaitu pertama, promosi online, di mana ini nanti akan memanfaatkan Instagram, WhatsApp, dan TikTok untuk katalog produk dan testimoni. Yang kedua, adapun promosi offline-nya, itu penawaran langsung di lingkungan kampus dan word of mouth, mulut ke mulut. Di mana ini kami akan mempromosikan secara offline dari satu orang ke orang lain, dan memungkinkan orang lain menyampaikan kepada orang lainnya. Yang ketiga ada sistem pemesanan. Di sini kami ada pre-order via media sosial untuk menjaga kesegaran produk. Dan yang kedua ada layanan pesan antar atau delivery untuk area-area terdekat. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mala. Selanjutnya kepada Maulani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama itu strength. Kekuatan dari produk kami yaitu rasanya enak, varian beragam, harga terjangkau tanpa pengawet, dan kemasan rapi. Yang kedua yaitu weaknesses, yaitu kelemahan dari produk kami itu daya tahan singkat, yaitu tanpa bahan pengawet. Kapasitas produk terbatas, bergantung pada stok pisang. Yang ketiga, opportunities, yaitu peluang dari produk kami ini, permintaan tinggi untuk olahan pisang, pemasaran online luas, potensi jadi oleh-oleh khas lokal. Yang terakhir yaitu threats, ancaman dari produk kami ini, pesaing banyak, kenaikan harga bahan baku, tren kuliner yang cepat berubah. Selanjutnya, rencana produksi atau operasional. Lokasinya itu di rumah produksi di lingkungan pemukiman atau skala home industry. Peralatan yang akan digunakan yaitu oven, loyang, mixer, timbangan, pisau, spatula, baskom, dan kompor. Dan bahan baku yang akan digunakan itu pisang raja atau uli, tepung terigu, mentega, coklat, keju, gula, susu, telur, serta bahan pengemas seperti kotak mika dan stiker label merek.
proses produksinya. Yang pertama, menyiapkan semua bahan baku dan memotong pisang lalu menumisnya dengan sedikit gula. Yang kedua, membuat adonan pastry untuk kulit bolen. Yang ketiga, mengisi adonan dengan pisang dan varian rasa. 4. Melipat dan menyusun adonan dalam loyang. 5. Mengolesi bagian atas adonan dengan kuning telur lalu memanggang hingga kecoklatan. Yang terakhir, membiarkan bolen dingin dan kemudian mengemasnya dalam mika berlabel bolen leses. Jadwal produksi dari produk kami ini yaitu 2-3 kali seminggu, itu di hari Senin, Rabu, Jumat, sesuai pesanan agar produk fresh. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Maulani. Selanjutnya kepada Rival dipersilakan. Baiklah, sekarang mari kita bahas bagian terpenting yang membuktikan kelayakan usaha kami ini, yaitu rencana keuangan. Yang pertama, yaitu kebutuhan modal awal dan operasional. Untuk memulai usaha ini, kami membutuhkan kebutuhan modal awal total sebesar 12 juta rupiah. Dana ini kami alokasikan untuk investasi peralatan jangka panjang, seperti oven, mixer, dan lain-lain, yang memerlukan biaya sekitar 9 juta rupiah. Sisanya Sisanya digunakan untuk pengadaan bahan baku awal sebesar 3 juta rupiah dan estimasi kemasan serta pemasaran awal yang kami gabung sekitar 1.500.000. Sedangkan untuk menjaga keberlanjutan produksi, kami memproyeksikan biaya operasional bulanan sebesar 9 juta rupiah. Biaya ini mencakup keseluruhan kebutuhan mulai dari bahan baku seperti 3.000 buah pisang dan bahan lainnya, biaya listrik, kemasan rutin hingga pemasaran. Selanjutnya, proyeksi pendapatan dan keuntungan. Dengan struktur biaya tersebut, mari kita lihat potensi pendapatan kami. Kami menetapkan harga jual per unit bolen pisang adalah Rp15.000 dengan asumsi penjualan harian konservatif sebesar 100 unit dan operasionalnya 30 hari dalam sebulan. Kami memproyeksikan pendapatan bulanan bruto 100 unit dikali Rp15.000 dikali 30 hari menghasilkan total 45 juta. Selanjutnya, kami dapat menghitung keuntungan. Keuntungan bulanan bersihnya 45 juta pendapatan dikurangi 9 juta biaya operasional, menghasilkan keuntungan bersih sekitar 36 juta per bulan. Next. Angka ini sangat solid dan jika kita proyeksikan selama 1 tahun, keuntungan tahunan usaha Bolen Lisius diproyeksikan mencapai 400 juta 432 juta. Maaf. Dan selanjutnya yaitu titik impasnya, yaitu break even point. Lalu kapan kami akan mencapai titik impas atau BEP? Dengan biaya operasional yang kami jadikan sebagai biaya tetap untuk perhitungan BEP sebesar 9 juta rupiah, dibagi dengan harga jual per unit, yaitu Rp15.000, kami menemukan bahwa kami hanya perlu menjual 600 unit bolen pisang. Ini berarti dengan target penjualan 100 unit per hari, usaha Bolen Lisius akan mencapai titik impas hanya dalam waktu 6 hari kerja operasional. Proyeksi ini membuktikan bahwa usaha kami memiliki kelayakan finansial yang sangat tinggi. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rival. Selanjutnya kepada Revan dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pada poin struktur organisasi, yang dimana pada struktur organisasi ini terpecah menjadi 6. Yang pertama itu ada owner. Owner itu merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas operasional dan juga visi bisnis. Pada kelompok kami yang berperan sebagai owner itu adalah Muhammad Rifal Syahril. Yang kedua, manajer keuangan.
merupakan seseorang yang bertugas mengelola arus kas dan juga perencanaan keuangan. Yang berperan sebagai manajer keuangan adalah Nailatul Fadilah. Yang ketiga, manajer personalia, merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas administrasi dan juga kesejahteraan SDM. Yang berperan sebagai manajer personalia adalah Nurmal Aprilia. Yang keempat, manajer produksi, merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas kontrol kualitas dan juga efisiensi produksi. Yang berperan sebagai manajer produksi adalah saya sendiri, Revan Andika Riwandi. Yang kelima, manajer pemasaran, merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas promosi dan juga strategi media sosial. Yang berperan pada yang berperan sebagai manajer pemasaran adalah Maulani Subandari Arjun. Dan yang terakhir itu karyawan, eh, yang merupakan anggota dari struktur organisasi dalam usaha Walinisius. Yang berperan sebagai karyawan itu adalah Fani As Habibin Nisha. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Revan. Selanjutnya kepada Fani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan risiko dan solusi. Yang pertama yaitu risiko kualitas dan daya tahan produk atau cepat basi tanpa pengawet. Solusinya yaitu menerapkan sistem make to order atau membatasi volume produksi harian serta memberikan informasi cara penyimpanan yang jelas kepada konsumen. Yang kedua yaitu fluktuasi harga dan pasokan bahan baku atau harga berubah, ketersediaan sulit. Solusinya yaitu menjalin hubungan baik dengan beberapa sumber bahan baku terpercaya untuk pasokan stabil dan harga terbaik, memperhatikan kualitas bahan baku saat menerima. Yang ketiga, persaingan pasar yang tinggi. Solusinya yaitu memastikan kualitas tinggi dan konsisten, pelayanan pelanggan yang baik, dan mencari cara untuk membedakan produk dari kompetitor. Risiko yang keempat yaitu perubahan referensi konsumen. Solusinya, melakukan penelitian pasar kuliner, mengikuti tren populer, dan menganalisis umpan balik pelanggan di media sosial untuk penyesuaian produk. Risiko yang terakhir yaitu operasional dan higienitas. Solusinya, menerapkan jadwal pemeliharaan rutin, peralatan produksi, dan pelatihan berkala kepada karyawan mengenai standar operating prosedur atau SOP, higienitas, dan sanitasi. Selanjutnya, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan harapan. Kesimpulannya yaitu usaha Bolenlisius layak dijalankan karena memiliki potensi pasar tinggi, produk berkualitas premium, dan proyeksi finansial yang menguntungkan. Rencana ke depannya yaitu untuk jangka pendek 1 tahun mencapai BEP dalam 6 bulan dan memiliki 1.000 pelanggan aktif. Untuk jangka panjang 3-5 tahun membuka outlet fisik dan membuka kemitraan reseller ke luar kota. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fani. Demikian pemaparan proposal bisnis plan dari kelompok kami. Kami berharap ide ini dapat memberi nilai tambah dan memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.